Karena Bobi akan maju di Sumut katanya, dan Kaisang masih mencari kursi, entah di mana gitu, tapi masih mencari-cari. Jadi survei ini nampaknya memang untuk menjawab keraguan elit-elit partai gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang nampaknya ini bisa menimbulkan banyak sekali pertanyaan, yaitu berita terkait kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi. Ini ada apa gitu ya? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba survei. Ya oke lah, katakanlah ini adalah survei yang dilakukan secara berkala gitu ya, tiap bulan dilakukan, tapi kan baru sekarang nampaknya ini diberitakan atau dipublikasikan. Pasti kan ada tujuan-tujuannya. Sebelum sampai ke sana, coba saya bacakan terkait hasilnya gitu ya, karena dari lembaga survei Kompas katanya ini kepuasan kinerja Jokowi itu telah mencapai 80%-an gitu ya, dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu di kelompok masyarakat yang sekolah dasar, nggak tahu ini kelompok sekolah yang seperti apa, intinya di kelompok sekolah dasar itu mencapai 81,9%, sementara sekolah menengah itu mencapai 75,9% gitu ya, dan di sekolah tinggi itu sekitar 54,3%. Loh, kok tumben yang terakhir nggak 9? Karena yang satu gitu ya, sekolah dasar 81,9, yang menengah 75,9. Ini kok 54,3 bukan 9 gitu. Ya, saya nggak ngerti ini menunjukkan kelas yang seperti apa gitu ya, karena kalau dilihat dari pendidikan masyarakat, sekolah itu kan ada yang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3, ini pembagiannya seperti apa. Tapi kira-kira kalau dibagi menjadi 3 seperti ini, itu menunjukkan mungkin di sejalan dengan level atau cara pemikiran masyarakat untuk berpikir secara kritis gitu. Mungkin kalau di kelas yang dasar gitu ya, yang tidak sekolah atau yang sekolahnya cuma sampai SD, mungkin mereka tidak terlalu kritis, mungkin mereka berada juga di level masyarakat menengah bawah gitu ya, sehingga ya nggak ngerti terkait dolar apa gitu ya, dolar naik dan dolar turun, mereka nggak ngerti. Pokoknya ini musim hujan atau musim kemarau, udah cukup sampai di sana gitu ya. Jadi ya, kalau kemudian kepuasan masyarakat yang seperti itu, yang tidak baca berita mungkin gitu ya, mungkin memang mencapai 81,9%. Tapi di masyarakat yang menurut survei Kompas ini punya sekolah yang tinggi gitu ya, ternyata masih 54,3%. Wah, masa iya sih gitu. Ya, karena di sisi lain ada juga berita soal citra positif katanya. Citra positif Pak Jokowi naik dari sebelumnya sekitar 81%, sekarang mencapai 89,4%. Ya, nggak tahu apa bedanya ini antara kepuasan. Mungkin kalau kepuasan itu puas dengan kinerja, kalau citranya mungkin citranya baik gitu ya. Pak Jokowi baik dan sebagainya gitu ya. Jadi ya mungkin itu maksudnya. Tapi dari sini gitu ya, dari angka-angka yang muncul hari ini, itu menurut saya sangat-sangat bisa dipertanyakan. Karena kalau soal tingkat kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi itu tinggi sebelum adanya putusan MK, sebelum adanya putusan MA, sebelum adanya banyak sekali oknum-oknum dan bansos-bansos gitu ya, itu masuk akal gitu ya. Tapi dengan segala pemberitaan, dengan segala kejadian yang sudah terjadi di Indonesia ini, dengan putusan MK, dengan adanya dissenting opinion yang kemudian mengakui, ada hakim MK yang mengakui adanya kecurangan, adanya pengerahan dan sebagainya, lalu kemudian sekarang disusul dengan putusan MA yang mengubah pencalonan, usia batas calon gubernur dan calon wakil gubernur, yang itu dimungkinkan untuk memberikan karpet merah kepada Kaisang yang juga belum cukup umur untuk maju di Pilgub sekarang gitu kan. Ini setelah semua kejadian itu, apa iya kemudian tingkat kepuasan masyarakat atau citra Pak Jokowi di mata masyarakat itu masih sekitar 80%-an, bahkan sampai 89,4% katanya. Di tengah cerita, di tengah masalah-masalah yang dihadapi oleh
Indonesia hari ini. Nggak cuma soal dolar yang sudah tembus 16.400 atau mendekati 16.500 dan nampaknya on the way 17.000 setelah ini. Kemudian muncul juga PHK Tokopedia, kemudian tutupnya toko Bata dan PHK perusahaan-perusahaan atau pabrik dari tekstil di beberapa daerah seperti Say Apparel gitu ya. Dan dari semua cerita atau PHK massal, gelombang PHK dan dolar yang naik tinggi itu yang sebelumnya masih sekitar di bawah 16.000 dan sekarang sudah 16.400, apa iya dengan semua cerita, dengan semua masalah-masalah ini Presiden Jokowi punya citra 89% positif? Jangankan usaha masyarakat gitu ya, usaha anak Jokowi saja, usaha Kaisang tutup. Apa iya dengan semua masalah-masalah ini masih setinggi itu gitu ya? Kepuasannya mencapai 89,4%. Oh, citra positif gitu ya. Dan kepuasannya di rata-rata itu 80%-an. Ini yang menjadi tanda tanya. Dan selain itu gitu ya, kenapa survei ini kemudian tiba-tiba muncul? Sebelumnya kan nggak ada gitu ya. Yang terakhir survei soal kepuasan presiden kayaknya tahun lalu, Desember 2023 gitu ya. Kemudian ada Pilpres di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni tiba-tiba muncul survei lagi. Ya, kalaupun katakanlah ini dilakukan secara berkala gitu ya, tapi kan kenapa baru sekarang kemudian itu dimunculkan? Apa tujuannya? Apakah untuk memberikan kado ulang tahun kepada Pak Jokowi hari ini yang sedang berulang tahun gitu ya? Atau justru meredam situasi dari gelombang PHK massal, dari ketidakpercayaan investor dan penilaian terhadap peringkat saham kita yang diturunkan oleh Morgan gitu kan. Apakah ini dalam rangka untuk menekan itu semua? Dan kalau itu yang dilakukan gitu ya, untuk kepentingan meredam situasi dari gelombang PHK dan ketidakpercayaan investor asing atau masalah-masalah yang ada di IKN, menurut saya itu kok terlalu berlebihan kalau kemudian memunculkan survei kepuasan masyarakat. Dan di tengah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya itu tiba-tiba muncul satu berita lainnya gitu ya, yang nampaknya ini ada kaitannya, yaitu pernyataan dari Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang kemudian mengomentari hasil survei Litbang Kompas ini. Menurut Habibur Rahman, kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi katanya itu akan sangat relevan di pilkada. Oh, ini tanda-tandanya anak Pak Jokowi mau ikut pilkada kalau kayak gini. Oh, ternyata semua cerita ini buat Kaisang gitu ya. Ya karena usahanya tutup di Solo, katanya sekarang pengen dimajukan sebagai cagup ataupun cawagup. Dan nampaknya masih ada upaya untuk mengulangi apa yang terjadi di Pilpres 2024. Dan survei-survei ini, survei kepuasan kepada presiden, survei kepercayaan, survei citra dan sebagainya itu nampaknya akan kembali dijadikan pembenaran kepada masyarakat gitu ya, untuk supaya bisa menerima keluarga Jokowi lagi. Jadi di tengah soal isu politik dinasti, masalah ekonomi, masalah dolar, masalah investor yang tidak percaya atau menarik dananya besar-besaran dari Indonesia, di tengah semua permasalahan itu muncul satu survei kepuasan kepada Presiden Jokowi. Jadi ya mungkin nanti di pilkada maksudnya akan dilakukan strategi yang sama, bansos akan dikerahkan dan katanya kan memang sudah diperpanjang sampai bulan Desember atau sampai pilkada selesai 1 atau 2 putaran gitu ya. Pokoknya sampai pilkada selesai itu akan disupport dengan bansos gitu ya. Dan di sisi lain, orang dipaksa percaya bahwa ini bukan karena bansos, tapi ini karena telunjuk Presiden Jokowi, ini karena orang mengikuti Pak Jokowi gitu kan. Orang memilih anak Pak Jokowi. Tapi di satu sisi bansosnya besar-besaran supaya dipilih. Ya kalau yang seperti itu yang terjadi gitu. Jadi ya mungkin ini akan mengulangi cerita yang sama seperti 2024 lalu. Nantinya survei-survei itu nanti akan berbasis 2 jalur gitu. Jadi jalur yang pertama itu adalah jalur yang disurvei gitu ya, secara real belum ada efek bansos. Atau satunya lagi itu yang diberi bansos dulu kemudian disurvei. Nanti itu kemudian dibandingkan gitu ya, mana yang lebih efektif. Ya, jadi nampaknya sampai sekarang masih ada upaya untuk
membuat pengaruh Jokowi sedemikian besar, seolah-olah sedemikian besar, dan kemudian nantinya di pilkada itu akan memenangkan orang-orang Pak Jokowi atau orang-orang koalisi atau anak Pak Jokowi, dan dengan pembenaran bahwa masyarakat ikut Pak Jokowi, padahal ikut bansosnya. Ya karena kalau kita lihat secara jadwalnya gitu ya, jadwal kampanye memang tanggal 25 September sampai 23 November. Sementara pergantian atau pelantikan presiden itu kan biasanya 20 Oktober. Jadi ya Pak Jokowi masih ada waktu sekitar sebulan, 25 September sampai 20 Oktober gitu ya, untuk memaksimalkan pengaruh atau kekuasaannya untuk memenangkan anaknya atau memenangkan Kaisang. Jadi karena bansos sudah dilanjutkan, dipastikan sampai bulan Desember, dan kemudian nanti Pak Jokowi mungkin akan cawe-cawe gitu ya, seperti 2024 seperti yang diakui sebelumnya. Mungkin kalau sekarang berbeda narasinya. Oh, saya nggak cawe-cawe kalau sekarang. Kalau dulu kan sudah mengakui gitu ya. Ya mungkin dengan semua kemampuan atau kekuasaan yang masih dimiliki sekitar sebulan dan bansos yang sudah diperpanjang, itu dimungkinkan untuk menjadi dukungan kepada calon-calon yang diusung atau terkhusus kepada anak atau menantu Presiden Jokowi, karena Bobi akan maju di Sumut katanya, dan Kaisang masih mencari kursi entah di mana gitu, tapi masih mencari-cari. Jadi survei ini nampaknya memang untuk menjawab keraguan elit-elit partai gitu ya, untuk menjawab keraguan masyarakat terkait negatifnya politik dinasti, terkait banyaknya berita-berita negatif selama ini, untuk kemudian dibalikkan dengan satu narasi bahwa ternyata mayoritas masyarakat atau 89,4% itu menilai citra presiden sangat positif, sehingga kalian harus terima. Kalau ada yang ada yang masih mengkritik, ada yang menganggap citra Pak Jokowi udah buruk dan sebagainya atau negatif, itu kalian hanya minoritas. Kita coba diberikan keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Tapi ya kembali lagi, ini adalah angka-angka yang sangat tidak realistis gitu ya, 89% di tengah permasalahan yang ada sekarang gitu ya. Jangankan masyarakat sendiri, investor asing aja udah nggak percaya, banyak yang tarik dana. Masa iya masyarakat 89,4 gitu ya. Oke, katakanlah mereka dapat bansos, tapi kan banyak juga yang di PHK. Masa iya sebesar itu? Tapi ya kembali lagi, yang namanya survei itu kan ya urusan internal mereka gitu ya. Kita nggak bisa otak-atik, tapi kalau melihat dari banyaknya permasalahan hari ini, itu sangat terlalu tinggi nilainya. Angkanya tuh sangat tinggi. Kalau masih 60% gitu ya, itu mungkin masih bisa dimaklumi, tapi 89 jauh sekali gitu ya. Dan untuk mempengaruhi pilkada sesuai dengan ucapan Waketum Gerindra gitu ya, yang nanti ini akan relevan dengan pilkada katanya, ya menurut saya itu terlalu jauh tafsirannya. Tapi ya kembali lagi, namanya orang punya kekuasaan, masih ada waktu sebulan berkuasa di tengah-tengah masa kampanye, dan kemudian masih ada bansos sampai Desember. Ya kita lihat saja apakah dengan kekuasaan yang sesebentar itu gitu ya, masih bisa memenangkan anak dan menantunya di pilkada 2024. Tapi bagi saya, soal urusan politik dinasti, soal penilaian masyarakat kepada Pak Jokowi dan keluarganya, jelas sudah tidak lagi sama seperti penilaian kita di tahun 2014 lalu. Kita 2014 sampai 2019 kita melihat anak-anak Pak Jokowi adalah anak-anak yang mandiri, yang berusaha jualan, dagang, pisang, martabak, dan seterusnya. Tapi hari ini mereka bukan lagi anak-anak yang selugu itu, sehingga penilaian masyarakat seharusnya berbeda. Jadi kalau kemudian survei Kompas masih 89,4%, itu patut untuk dipertanyakan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.